Sudah lazim ya kalau selebritis dituntut untuk selalu tampil prima dan sempurna. Masyarakat tak perlu tahu bagaimana kerja keras yang dilakukan di belakangnya. Bisa dibayangkan bagaimana tingginya tekanan yang dialami. Fisik drop, mental letih, psikologis pun terganggu. Dari sini, penyakit lain menyertai. Dimulai dari gangguan kecemasan, sulit tidur atau insomnia, sampai stres tingkat tinggi. Bila sudah begini, bermacam treatment dijalani. Salah satunya adalah mengonsumsi obat penenang, dan Dumolit merupakan obat paling banyak disukai. Dumolit sendiri merupakan jenis obat nitrazepam yang termasuk dalam psikotropika golongan 4. Untuk memiliki, harus melalui rujukan dan resep dokter. Karena manfaatnya dianggap cocok dengan profesi artis, tak jarang obat penenang acap disalahgunakan. Kalau bukan dosis yang berlebihan, didapat lewat jalan belakang. Sedikitnya terdapat 6 artis yang pernah ditangkap polisi terkait penyalahgunaan obat ini. Aktor tampan Fachri Albar pernah berurusan dengan polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam pernyataannya, anak sulung Ahmad Albar mengaku mengonsumsi Dumolit sebagai obat penenang atas saran dokter pribadinya. Pasangan selebritis Tora Sudiro dan sang istri Mika Amalia juga pernah tersandung kasus obat penenang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan psikotropika. Saat dicokok bulan Agustus 2017, ia kedapatan memiliki 30 butir Dumolit. Publik juga dibuat heboh dengan penangkapan pedangdut Lucinta Luna pada 11 Februari 2020. Yang ditangkap dengan barang bukti berupa ekstasi, tramadol, serta Riklona. Salah satu alasan Lucinta Luna menggunakan obat penenang tramadol dan Riklona karena tidak kuat menjadi bahan perundungan atau bully di media sosial. Ia mengaku depresi. Sidang perdana kabarnya akan digelar pada 27 Mei mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selang berapa lama dari penangkapan Lucinta Luna, Ririn Ekawati juga turut diamankan oleh pihak kepolisian terkait narkoba. Presenter ini diamankan bersama asistennya. Barang bukti beberapa butir Happy Five. Ririn mengakui sempat mengonsumsi barang tersebut atas nama coba-coba, namun ia muntah. Setelah melalui proses pengembangan, ia dibebaskan karena hasil tes urin dinyatakan negatif. Sebulan lalu, giliran Vanessa Angel bersama suaminya Febri Ardiansyah alias Bibi yang diamankan polisi atas kasus serupa. Dari penggeledahan di apartemennya, polisi menemukan 20 butir Xanax yang termasuk dalam psikotropika golongan 4. Dan yang masih hangat adalah penangkapan terhadap Roy Kiyoshi. Dari hasil penggeledahan, spiritual konsultan ini kedapatan memiliki psikotropika sebanyak 21 butir. Hasil tes urin juga membuktikan jika pria yang mengaku sebagai indigo ini dinyatakan positif mengandung benzodiazepin. Roy rupanya nekat mengonsumsi pil penenang tersebut karena memiliki riwayat gangguan kecemasan hingga sulit tidur. Ia pun dijerat pasal 62 tentang psikotropika lantaran terbukti memiliki serta membawa psikotropika. Kini ia dipindahkan ke pusat rehabilitasi RSKO untuk menunggu proses hukumnya selanjutnya. Semua obat penenang tidak ada yang aman dikonsumsi tanpa under control psikiatris. Karena itu menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Jadi walaupun dia bilang saya belinya dikit, kecil. No, semua obat-obat penenang akan meningkatkan dosis seorang pengguna jika tidak kontrol psikiatri. Oke, jenis obat-obat penenang kalau yang golongan benzo itu lebih membuat dia rileks, tenang, nyaman. Tapi golongan benzo tanpa under control psikiatris ini makin lama makin meningkat dosisnya. Makanya disebut ketergantungan juga, adiktif. Nah, kalau dia berhenti mendadak, itu withdrawal, gejala putus obat, bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi bisa emosi, bisa kalau ke fisik juga bisa, dia jadi tremor, gelisah, terus ingusan, ya segala macam. Gejalanya cukup banyak. Marakah pemakaian obat penenang di kalangan artis memunculkan silang pendapat. Ada yang menyebut tak bisa dijerat pasal narkoba dan tindak kejahatan. Pasalnya,
terdapat kejanggalan hukum yang dipaksakan dalam pemilihan undang-undang yang diambil sebagai ancaman hukuman. Kalau dari saya sarannya itu tadi, kita harus mengeluarkan statement yang tadi, nggak bisa itu pasal 62 PC Tropika asli. Mana ada PC Tropika asli yang dapat izin edar dari BPOM? Jadi harus diargumenkan begitu, kurang lebih menurut saya di pengadilan. Karena selama ini semua hampir masuk penjara semua gara-gara pasal 62. Ya kan faktanya, udah banyak juga jurisprudensi Mahkamah Agung. Memang benar, kalau udah jadi jurisprudensi Mahkamah Agung agak berat kita mengkonternya. Ya tapi itulah, kenapa berat? Karena selama ini memang saya belum pernah mendengar ada pembelaan bahwa pasal 62 itu bukannya asli, tapi sudah diolah, sudah dicampur sedemikian rupa.